Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Gadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Sahara Eli Dusun Bubur Jarang, Lombok Tengah. Lengkapnya hadirin al hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah rahimakumullah. Kembali kita awali majelis niki dengan kita sama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati minas syukuki waz zununi wal awhami as-satirah lil qulubi an mutala'atil ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa niki tenunas pemeliharaan, ada terjaga sida-sida Allah, terutama dalam pertama harokat gerak-gerik, kedua terjaga dalam diam kita, kedua wal kalimat dalam segala ucapan, wal irada terpelihara dari segala ruang kehendak-kehendak, wal khatarat dan mudah-mudahan terjaga dari segala ruang lintasan-lintasan hati, minas syukuk baik berupa rasa ragu, wazunun terjaga langan prasangka buruk, wal auham terpelihara langan perasaan-perasaan, as-satiratil qulub an mutala'atil ghuyub yang menutupi hati yang pelogosami untuk menyaksikan rahasia-rahasia gaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan pembahasan masih berkaitan dengan bab pedihnya sakaratul maut. Faqad haka al-anbiya'u, maka sesungguhnya para nabi menceritakan mujarrada sakaratin naz'i, hanya sakarat pencabutan nyawa. Kebanyakan sampun cerita isi para nabi niki adalah berkaitan dengan pedihnya sakarat saat tercabutnya nyawa. Barasa sampun terbahas, Nabi menyampaikan ketika terjadi sakaratul maut niki ibarat bara 300 kali tusukan pedang. Dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam, beliau menyampaikan wajatu nafsi kasatin hayyah
ibarat barak domba yang masih hidup yang ditarik kulitnya oleh tukang jegal. Inilah ruang gambaran searang pedihnya sakaratul maut. Dan selepuan manusia pasti beridap searang sakaratul maut. Apakah saat ia dalam keadaan tidur selung-selung mati, apakah dalam keadaan tabrakan atau mati mendadak, selepuan tanpa terkecuali akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Cuman tak beda tingkatan-tingkatan, tergantung amal. Dunar rawati, bukan ketakutan. Artinya para nabi menceritakan hanya sakaratin nazak, yakni sakarat saat kematian niki. Dunar rawah, bukan menceritakan tentang ketakutan. Allati yudrikuha, yang dirasakan ketakutan itu mayyusyahidu oleh orang yang menyaksikan surata malakil mauti, akan rupa atau bentuk dari malaikatul maut. Kazalika, seperti yang demikian itu, walau ro'aha, seandainya orang melihat rupa dari malakul maut fi manamihi, hanya sekedar mimpi. Seandainya melihat rupa bentuk dari sakaratul maut, malaikatul maut niki hanya sekedar lewat mimpi, lailatan satu malam, latanaggasa alaihi, pasti mengganggu atasnya baqiyatu umurihi, sisa umurnya. Seandainya dalam mimpi doang kita bertemu melihat langsung rupa malaikatul maut, maka sisa umur nenikin den ini tenang terganggu, den ini tenang hidup. Fa kaifa bi ru'yatihi, maka bagaimana dengan melihat rupa malakul maut itu fi misli tilkal hal, pada keadaan itu. Artinya berembia terus saat tercabut nyawa, maka Allah tampakkan rupa malakul maut niki berembe, sekadar lewat mimpi saja sampai akhir umur, sisa umur kita akan merasa terganggu, apalagi langsung saat sakaratul maut. Wa ammal muti'u, dan adapun orang yang taat, fa innahu, maka sesungguhnya ia, maksud orang taat itu, yarahu, melihat akan rupa malakul maut itu fi ahsani suratin, pada rupa yang terbaik, terbagus, pada sebagus-bagus rupa, wa ajmaliha, dan seindah-indah bentuk. Ternyata orang yang taat ketika ditampakkan, diperlihatkan rupa malakul maut, ternyata ia indah, ia gagah, ia solah. Sekalam sampun terbahas, Nabi Ibrahim penasaran, sehingga beliau menyampaikan kepada malakul maut, wahai malaikatul maut, berembe ruem seandainya tampaan diri saat mencabut nyawa orang-orang maksiat. Ketika engkau mencabut nyawa orang-orang maksiat, berembe tampaan diri. Sehingga malakul maut berkata, ndik mampu lontelek, mampu. Sehingga malakul maut menampakkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, menyebabkan Nabi Ibrahim pingsan. Kini Nabi Ibrahim pingsan, ternyata malakul maut ketika mencabut nyawa dengan maksiat, beliau malakul maut niki menampakkan diri dalam bentuk manusia, bentuk yang sangat hitam. Terus nabi rambutnya berdiri, berpakaian hitam, dan bau busuk, mengeluarkan cahaya api kance asap langan hidung kance mulutnya. Saking lengiruan penampakan ini, tinjau Nabi Ibrahim dan pingsan. Nikilah gambaran malakul maut ketika mencabut nyawa dengan ahli maksiat.
Berembe seandainya mencabut nyawa dengan sak soleh, ternyata dalam rupa yang terbaik, rupa sak solah, rupa sak paling gagah. Niki hadis makin ya. Faqad rawa Ikrimah, ruya Ikrimatu an Ibni Abbas. Maka sungguhnya diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibni Abbas, anna Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena adalah beliau rajulan goyuran, ya. Nabi Ibrahim niki merupakan sosok seorang yang memiliki sifat pencemburu, ya. Wa kana lahu, dan beliau memiliki, ya, Nabi Ibrahim baitun, yakni tempat atau ruangan atau rumah lah, ya. Yata'abbadu fihi, yang beliau pakai ibadah fihi, di bait itu, di rumah itu. Jadi narak khusus rumah yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Inilah Nabi Ibrahim. Jadi dia memilih kegunaan rumah niki untuk kegiatan-kegiatan salih khusus untuk beribadah kepada Allah SWT. Fa idza kharaja, maka ketika Nabi Ibrahim niki keluar, sogol langan balik niki, aghlaqahu, maka beliau menguncinya, saking napiaran pemuliaan tempat niki hanya untuk ibadah, setiap sogol pasti kunci, ada yang tak sembarang dengan tak. Faraja'a, maka saat kembali Nabi Ibrahim alaihissalam, zata yaumin, pada satu hari, faizan birajulin, maka tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang laki-laki. Tinjut Nabi Ibrahim pas buka lawak, idait sopuk dengar, fi jawfil baiti, yakni di dalam ruangan ini. Padahal itu kunci langan luar, pas buka ketajut Nabi Ibrahim harap dengar ni dah dalam. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, man adkhalaka dari, siapa yang telah memasukkanmu wahai laki-laki pidari ke dalam rumahku. Penasaran Nabi Ibrahim, saya tamak menjawab dalam ruangan, ke dalam rumahku. Faqala, maka berkata, saya berkata, yakni dengan ini ke, yakni laki-laki yang kendaitan nilai dalam ruangan ini ke, rajul ini ke, adkhalaniha, memasukkan, ya, akan daku, memasukkan akan aku, ya, akan itu rumah, rabbuha, oleh tuannya. Tuan saepek balik, artinya saat tamak aku jok balik ini adalah saepek balik, maka Nabi Ibrahim berkata, faqala ana rabbuha, saya adalah tuan, saya adalah pemilik, pemilik rumah, bukan diartikan Tuhan, ya, tuan, pemilik dari rumah ini, saya tuannya. Faqala, maka berkata rajul, ya, jawaban saat kedua, adkhalaniha, ya, memasukkan aku, ya, aku dimasukkan ke dalam rumah ini, man huwa, oleh zat yang ia amlaku, sangat berkuasa biha, terhadap rumah ini. Jadi yang memasukkan aku ke dalam rumah ini adalah orang atau zat yang menguasai rumah ini, ya, yang memiliki rumah ini. Mini, ya, yang lebih berkuasa dariku, wa minka, dan darimu. Saya maksud niki Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ia pun tersadar Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala, maka berkata, man anta minal malaikati, siapakah engkau? Termasuk malaikat? Apakah engkau ini termasuk malaikat? Tanda tanya.
Qala berkata laki-laki itu, ana malakul maut. Ia pun menjawab, saya adalah malaikatul maut. Ia jawaban laki-laki. Qala berkata Nabi Ibrahim, hal tastati'u, apakah engkau bisa, apakah engkau mampu wahai malakul maut, anturiyani, untuk engkau tampakkan kepadaku as-surata, akan rupa, akan bentuk, ya, allati taqbidu fiha ruhal mu'mini, yang engkau mencabut, ya, di dalamnya, pada rupa itu, bentuk itu, ruhal mukmin, akan ruhnya orang-orang beriman. Alamun sak riwayat sak sampun terbahas, Nabi Ibrahim masih bertanya, bisakah engkau tampakkan rupamu kepadaku saat engkau mencabut nyawa dengan kafir atau dengan maksiat? Nah, riwayat saniki pada ketuhanan, tetapi beremberuam tampakan diri ketika engkau mencabut nyawa dengan sak beriman. Niki nggih. Santiam pelunggu sami niki dengan sak beriman, dengan soleh, datang malakul maut, pas tercabut nyawa bun tampakan diri beremberuam. Niki pertanyaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi jawaban, qala na'am, menjawab malakul maut, na'am, oh siap Nabi Ibrahim, siap menampakkan diri. Fa'arid, lagunane berpalinglah, ngengos dulu, muter nende andang tujuh, berpalinglah ani terhadapku. Fa'arada, mati Nabi Ibrahim, maka beliau berpaling, andang mudi awak nikah. Summa iltafata, kemudian Nabi Ibrahim menoleh setelah selesai berpaling, maka beliau menoleh ke posisi semula. Fa idzan huwa bisyabin, niki, maka tiba-tiba dia, yakni Nabi Ibrahim, bisyabin, melihat atau bertemu dengan sosok pemuda. Lah malaikatul maut niki berubah jadi sosok dengan sak bajang, nggih. Fazakara, maka Nabi Ibrahim menuturkan min husni wajihi, jadi menjelaskan malaikul maut sak berubah jadi dengan bajang niki, min husni wajihi, dari rupa yang bagus wajahnya, elok wajahnya, nggih. Wa husni siyabihi, dan bagus pakaiannya, wa tibi rihi, dan harum wanginya. Beda barasa Nabi malakul maut ketika mencabut nyawa dengan maksiat, kulitnya bidang, apa nenda, pakaiannya bidang, terus bulun taek jok atas, terus mengeluarkan bau tak sedap, bu loang hidung kance mulut mengeluarkan api asap, nggih. Sedangkan ketika mencabut nyawa dengan sabar iman, pakaian solah, rupa wajahnya tampan dan wangi ambunya, baunya, nggih. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, ya malakal maut, wahai malaikatul maut, laulam yalqa, ya, seandainya tidak bertemu, ya, al-mu'minu, orang beriman, indal maut, ketika datang kematian, illa surataka, melainkan rupamu, kana hasbuhu, adalah pertemuan itu, hasbuhu, cukup akan dia. Artin seandainya, ya, ketika engkau menampakkan rupamu yang indah, itu sudah cukup bagi orang yang beriman mendapatkan sebuah kesenangan, kebahagiaan saat tercabutnya nyawa. Jadi wah tak terdiri taman sampai akhirat, ketika tercabut nyawa saat sakaratul maut, malaikat maut niki menampakkan diri dalam bentuk paling solah, berarti wah pede tu, aman Tuhan. Lagu lemun
menampakkan diri dalam rupa yang buruk, keterjutlah susah sampai seterusnya. Okay. Wa minha, dan diantaranya, belain domir hani nulin tulah lembaran sebelum, okay. Dan diantaranya, maksud diantara dari musibah-musibah yang dialami saat sakaratul maut. Fa inna dahawal maut salasun. Ini okay. Musibah-musibah ataupun malapetaka saat kematian itu ada 3. Sampun terbahas. Pertama Nabi, al-ula syiddatun naza', yakni sakitnya saat tercabut nyawa. Terus kedua, ad-dahyatus saniyah musyahadatu surati malakil maut, ya, menyaksikan rupa malaikatul maut. Okay. Wa minha, dan diantaranya, diantara dari malapetaka saja terdait saat kematian ini kan, yeah. Musyahadatul malakaini, menyaksikan langsung 2 malaikat al-hafizaini, yang menjaga, yeah. Malaikat penjaga. Ya, kanca berdait malik, yeah. Di samping malakul maut terdait kanca 2 malaikat penjaga. Qala Wahbun, berkata Pak Wahab, yeah. Balagona, sampai kepada kita, annahu ma min mayyitin, bahwasanya tidaklah dari orang yang mati, yamutu, akan mati, hatta yutara alahu, ya, sehingga ia diperlihatkan kepadanya apa nih, malakanil katibani, 2 malaikat pencatat. Tidaklah mati seseorang yang akan mati, melainkan dia akan bertemu, diperlihatkan 2 malaikat al-katibani, yang mencatat amalahu, akan amalnya. Sayyid, malaikat pencatat, rokib dan atid. Terbedai telema. Ini ternyata malaikat yang mencatat amalan. Maka kita akan berjumpa dengan mereka. Fa in kana mutian, maka jikalau ada, yakni sak mati niki mutian orang yang taat, bedai kanca dengan 2 malaikat niki orang yang taat niki saat tercabut nyawa. Qala, maka malaikat dua malaikat itu berkata lahu, kepada orang yang taat, dengan sak ninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nabi unin 2 malaikat niki, jazakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu, memberi ganjaran kepadamu, anna, ya, terhadap kami, khairan, yakni kebaikan. Niki ada yang baik, Allah memberikan, membalas kepadamu berupa kebaikan. Farubba majlisi sidqin, ya, ajalastana, ya, yakni barangkali, ya, majlis yang benar, ya, engkau dudukkan kepada kami, wa amalin solihin, dan amal soleh, akhdar tanah, engkau hadirkan kami, ya. Artin bun sampai Allah menjadikan engkau orang yang taat, bun teduan si malaikat niki, moga-moga Allah memberikan balasan berupa kebaikan, lantaran mereka niki layak saat hidup dunia sering duduk, berada di majelis-majelis yang baik, berada di tempat-tempat yang berisi tentang amal soleh. Niki. Wa in kana fajiron, dan jikalau ada orang yang mati itu fajiron, jahat, qala lahu, berkata 2 malaikat itu kepada orang itu, la jazakallah anna khairan, moga-moga tidak Allah balas, ya, terhadap kami khairan, berupa kebaikan. Ada yang tidak mau kebaikan, tidak terbalas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Farubba majlisi su'id ajalastana wa amalin ghairi soleh
akhdar tanah. Jadi karena orang-orang niki berada di majlis yang buruk dan melakukan amal yang ghairi soleh, maka mereka mendapatkan balasan tetapi bukan dalam bentuk kebaikan. Ayo ni dua malaikat ni ada yang tak mau kebaikan. Wa kalamin qabihin asma'tana, dan ucapan-ucapan buruk yang kau perdengarkan kepada kami, maka ia pun tercatat buruk. Isi malah malaikat setiap ngerawas lengi, setiap melalui hadir majlis lengi lah. Setiap pegawaian yang ghairu soleh, maka malaikat niki berkata la jazakallahu anna khairan, ndak baik nenek gaji beng kebaikan kepada orang-orang ni. Berbeza lemu dengan sak soleh nenek gaji berilah mereka kebaikan, sebab mereka selalu duduk di tempat yang Allah perintahkan, mengucapkan kalimat-kalimat sak soleh. Barak majlis teniki lah. Fazalika, maka yang demikian itu suhusu basaril mayyit, tertuju pandangan mayit ilaihima kepada keduanya. Jadi ini doang lain nak pandangan mayit niki kepada dua malaikat niki. Wala yarju ila dunia abadan, dan tentu orang yang mati itu tak akan bisa kembali ke dunia abadan selama-lama. Bukti, wah jelas bukti. Dia nak cerita dengan sak mati Buk Malik tolak, pasti akan mati tak kembali. Ada hiatus salisatu, niki malapetaka atau musibah yang ketiga. Saat pertama musibah saat sakaratul maut niki, yakni pedihnya saat tercabutnya nyawa. Saat kedua ditampakkan rupa dari malaikatul maut, dan juga ditampakkan dari dua malaikat pencatat amal soleh atau amal buruk. Nah, saat ketelu saat terjadi pencabutan nyawa niki, musyahadatul awsati, menyaksikan kemaksiatan, menyaksikan oleh orang yang bermaksiat, mawadi'ahum, akan tempat mereka. Ternyata saat tercabut nyawa, Allah sudah menampakkan kepada mereka niki tempat jak tahun berbalik le akhirat. Bagi orang yang maksiat ditampakkan oleh Allah saat kematian niki berupa minan nar, dari api neraka. Berarti wah tetampaan saat tercabut nyawa niki bagi dengan seahli maksiat minan nar, api neraka. Bilain musyahadatul usati mawadi'ahum minan nar wa khaufihim, qatlal musyahadah, dan takutnya mereka itu menyaksikan. Jadi ketika mereka melihat penampakan api neraka, tentu luar biasa dan takut mereka. Fa innahum fi halis sakarat, sungguhnya mereka itu dalam keadaan sekarat, sudah ditampakkan tempat kembalinya. Qad takhazalat, sungguh melemah, kuwahum, yakni kekuatan mereka. Sekuat-kuat manusia saat sakaratul maut, apalagi wah tetampaan ruan tempat kembali nilai api neraka, maka ruan sak paling kuat lemah, wa pasrah, putus asa, wasta selamat dan pasrah lil khuruj, yakni untuk keluar arwahum, ruh-ruh mereka, walan takhruja, dan tidak akan keluar arwahuhum, ruh-ruh mereka itu, malam yasma'u, selama mereka tidak mendengar
nagmata malakil maut, akan ucapan malaikatul maut, bi ihdal busrayaini, dengan salah satu dari dua kabar. Jadi saat tercabut nyawa tidak akan keluar ruh niki sampai malaikatul maut niki mengucap salah satu dari dua ungkapan. Tinggal apa tu ni terkena lemai sih malakul maut, enggak dua kalimat yang akan keluar dari malakul maut niki. Besok pertama imah ada kalanya ungkapan saat pertama, absyir ya adu Allah, ya, berbahagialah, bersenang-senanglah, okay, wahai musuh Allah, binar, dengan api neraka. Arti tebing ngambulan ya, nikmati fasilitas sare dalam api neraka. Berarti orang-orang yang dipanggil, diucapkan dengan kalimat niki itu oleh malaikat maut kepada musuh-musuh Allah, binar, masuk ke dalam api neraka. Au absyir ya wali Allah bil jannah. Kalimat kedua yang disampaikan oleh malakul maut, yakni bersenanglah, berbahagialah wahai kekasih Allah, bil jannah, di dalam surga. Mudahan ya unit tersebut tekue isi malakul maut, hamba Allah cabut nyawa, bu absyir ya wali Allah bil jannah, bersenanglah dalam surga. Wa min haza, dan diantara ini, ya, dari ini, kana khaufu arbabil albab, ya, jadi dari kalimat-kalimat niki maka takut, ya, adalah ketakutan arbabil albab, yakni orang-orang yang bijak dari orang-orang cerdas, ya. Lantaran mendengar kalimat niki maka tentu merasa takut orang-orang yang cerdas, orang yang bisa mengambil hikmah dari satu keadaan, kejadian atau berita. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya, tidak akan bisa keluar seorang di antara kalian minad dunya, dari dunia, hatta ya'lama, sehingga ia mengetahui, aina masiruhu, di mana tempat kembalinya. Niki dalil Nabi menyampaikan, ketika manusia tercabut nyawa di sisi Allah, maka ruh tidak bisa keluar sampai dia diperlihatkan tempat kembali. Lema ele jelo kiamat, baru apakah surga atau neraka, wah tahu atau saat tercabut nyawa. Wa hatta yara maq'adahu, dan sehingga ia pun melihat tempat duduknya, minal jannati awin nar, ya, apakah nanti tempat duduknya di surga atau dalam api neraka. Ajarin sakaratul maut niki adalah proses akhir dari hidup dunia dan proses awal untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, ibarat dengan balap. Nah, lemun wah lewat garis finish, wah tahu andirin mana, antai ke podium. Percis ketika terjadi sakaratul maut, telu pasti terjadi. Saat pertama rasa sakit sakarat, saat kedua ditampakkan rupa malaikatul maut. Seandainya dengan maksiat berarti ditampakkan rupa yang sangat buruk. Seandainya dengan sak soleh maka ditampakkan malaikat niki rupa yang indah. Nah, yang ketiga, saat terjadi kematian atau sakaratul maut, maka ditampakkan oleh Allah tempat akhir kelema, akhirat, apakah surga atau apakah neraka. Iya bud, tetap tetunas. Ada yang terbaik, kematian teniki, kematian yang husnul khotimah. Saat meninggal maka masuk ke dalam kubur, nepi jak tado ni dalam kubur, jak tekembih, okay? Maka niki bab lemak terbahas ni, al babul khamis wal arbaun fi bayanil kubri wa su'alihi, bab yang ke-45 tentang menjelaskan perkara kubur dan soal-soal searah dalam kubur.
baru ini iklan TV, jangan lewatkan apa nih episode berikutnya. Mun terlolos informasi tentang kubur, ndak tersandik tok atu ni berjawab loh, nggih. Datang malaikat berketua, dia tu berjawab. Maka dia tu berjawab, maka dia temu ngaji ni kenuh, nggih. Maka dia tahu berjawab, ada sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah. Jadi niki bab penting doang. Jak terdait perjalanan niki lemak. Ibarat makin terlalu umroh jog Mekah Madinah, lantaran ibadah umroh niki tentu arah dasar ilmu, maka berbicara gawe aden sah, berbicara tentang selama teledriki ya arah cara-cara arah ilmu-ilmu, okay. Maka ketika kita mengadakan perjalanan yang sangat panjang menuju negeri akhirat pun ibadoi masih cara-cara. Lalu untuk jauh ke Mekah Madinah harus marak paspor. Amun dia ada paspor mustahil bau sampai tu. Okay. Seandainya pun bau sampai tu dia ada paspor ilegal lah. Okay. Lemun mah ilegal seandainya mati, jadi impan manok terus itu. Okay. Tetalat milik hutan. Okay. Ikan ilegal. Okay. Maka ketika kita mau pergi ke akhirat, adet aman selamat, harus tunjuk berkas dokumen paspor. Apa paspor? Amal soleh. Mendiarak yang dia bau lolos menuju akhirat. Anda jauh-jauh contoh, gitu. Misal makin lemon terlalu jauh, luik jalur tol. Makin jalur tol niki engkah penjaga niki manusia, gitu. Ya kedu sistem tinggal terdatang bu arak kartu je tertempeh. Nah lemon dia narak saldo kartu niki den bau taek pelang niki den bau liwat, gitu. Nah lema amjok akhirat dia arak saldo berketua malaikat be kartu arak nih coba cek saldo, nah dia arak dia melolos menuju akhirat. Dan niki li dunia doang wah tajah. Ternyata penting saran saldo, tapi kena saldo amal, gitu. Maka jak terjog akhirat butuh amal, gitu. Sila sak nyedu sila ndek nyedu sila, gitu. Nyedu ndek nyedu lemak dah doang tok bukti ya. Ternyata luy amal soleh, ternyata tetu. Ni nabi saat sampai saat pengajian leloh si senang si syukur terus, gitu. Nah sebalik orang-orang yang tidak menggunakan mata, telinga, akal, hatinya dalam mendengar petunjuk-petunjuk Allah, maka nyesal luar biasa lah mak jelo kiamat, terutama dengan kafir nih. Mereka menyembah berhala, bun akui bun turuti pendeta-pendeta. Nah pas menuju akhirat ternyata mereka niki diazab oleh Allah. Ending tolong ngejok berhala, ternyata berhala dia tahu berbuat apa-apa. Ending tolong jok pendeta, merotes gara-gara sida nih, bukan sampai sembah berhala nih. Angkat menu itu baik ni tersiksa ambil kendan tolong. Nah ni kini, maka dia narak kena kita menyembah atau ending tolong kepada makhluk niki yang mencipta adalah Allah. Maka sungguh lucu ketika ada orang yang menyembah berhala. Nah, berhala saat tersembah, ia piak. Okay? Padahal 4000 tahun yang lalu terajah di sini Nabi Ibrahim. Padahal 4000 tahun salah lah, kejauh ni. Okay? Perbandingan jarak makin dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlatih akal teniki segera sembah berhala, ia piak. Iya lalu sembah, iya tu mending makanan, mending lancar rezeki segala macam. Okay. Nah bu makin sampai makin loh. Niki membuktikan bahwa yang menentukan orang beriman atau tidak niki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita beriman kepada Allah. Loh dengan bergelar profesor tapi hatinya tertutup daripada beriman kepada Allah, hanya gara-gara ndek senggita satu sembahan ni kam jak para narak. Padahal
Banyak kisah-kisah, salah satu contoh seperti Imam Abu Hanifah, pernah ditanya oleh seorang kafir. Orang kafir niki bertanya, wahai Abu Hanifah, saya lalu sembah Allah, ambil ya Allah seno. Apakah pernah kau lihat Tuhan yang kau sembah? Oh, dikuah. Apakah kau pernah menyentuhnya? Oh, dikuah. Pernahkah kau peluk Tuhanmu, pegang Tuhan? Dikuah, selepuan dikuah. Oh, lamun ndek wah telek, ndek mah sentuh, ndek mah demak, ndek mah kapur, berarti ndek arak Tuhan. Wah, enggak melalui sembah, kebodoh sida pun. Abu Hanifah orang cerdas. Dak bacaan ayat, bacaan dalil, dan milih berdengah dengan barat niki. Sehingga Abu Hanifah balik bertanya, semeton, nanek ketuan balik. Sida ne pernah melihat akal? Apa yang berjawab? Undi kuah pun. Wah mendek sentuh akal. Nabi unin berjawab, undi kuah pun. Wah mendek kapung akal, mendek kuah. Nana ketom sida ni berakal atau ndek? Apa yang berjawab? Oh, berakal pun. Berarti akalmu arak atau ndek? Arak pun. Ambil ya. Akan dikuah telek. Pada ni terus mungkin. Kebodoh sida pun. Tiang rombok-rombok kena bodoh. Memang barat niki lah, searan akal sehat pasti menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Lemun berbentuk apa beda dengan kanca makhluk? Lemun berdua anak apa beda dengan kanca makhluk? Lemun harap anak kan Tuhan, ambil langan. Pasti alangan ina amak. Jika mbek narak anak berarti arak proses ina amak ni arak hawa nafsu. Arak kemelek. Nyebu-nyebu jeri anak terus gitu. Kini insya Tuhan berkemelek nyebu-nyebu maka ia buat perlu perajahan sifat 20. Apakah Allah berdua sifat 20 dan terbatas 20? Tidak. Wallahu a'lam sifat Allah dia tetap. Tapi cukup dengan 20 niki mewakili untuk bisa mengenal Allah. Bukan berarti sifat Allah 20 berarti terbatas, berarti tidak sempurna. Lagu Arab baik sandi nganggu sifat 20 ni ambil jalangan bidah doang, sesat, menyesatkan, sekali-sekali bidah doang. Maka mudah-mudahan dengan asbab pengajian safari hall keliling dari gubuk ke gubuk, tentu mendapatkan hikmah manfaat untuk diri pribadi selepuan saat masih hidup, ada persiapan sebelum datang kematian, insyaallah husnul khatimah. Terus manfaat kepada keluarga, angkat jok keluarga tenda saat masih hidup, sebab kita setiap tengaji sendikman mulai setelah selesai pun tetap berdoa. Ya buat tersuruh karang berdoa kena meskipun mesak teniki Rabbana kedu domir na Allahumma inna maram kan Allahumma inni as'aluka. Sak Malik lucu Malik Allahumma inni nas'aluka atau Allahumma inna as'aluka. Ni kebalik belah domir. Tersuruh terberdoa Allahumma inna nas'aluka meskipun mesak. Ikan aden keluarga tetangga selepuan milun kecipratan sebab mungkin den wah sempat berdoa, kita berdoa buat terkedu kami meminta ya Allah milun kecipratan saleh. Termasuk berkah majlis niki mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Niki kelebihan dan juga kumpul tele majlis niki dari kampung ke kampung, tenunas berkah. Aden gubuk saat tempati hal niki keturunan rahmat, keturunan keberkahan. Sida-sida lah niki lah ruan peninggalan dari guru kita. Jadi ini hikmah niki. Maka beliau meskipun tidak bisa membersamai kita hampir 10 tahun, siwak tahun hampir 10 tahun, tetapi pahala pun tetap diperoleh oleh beliau, mengalir kepada beliau. Nabi sebab karena berkat beliau ia bunara majlis niki.
Mudah-mudahan jamaah keluarga sak istiqomah hol sak sampun ninggal niki maka senang mau napiaran pahala yang kita kirimkan saat pengajian makin niki nggih. Mudah-mudahan kita selepuan guru keluarga sak meninggal ada terbaik barang bedait lema elek jelo kiamat, terutama elek surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kembali kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Umina, kepada ibu bapak kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ruhnya diterima di sisinya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kepada Bijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Dan kepada masyarakat jamaah tiang yang berimpak, bersodakoh, baru sampun sebut 160 juta lebih. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Dan kepada gubuk niki masyarakat yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, terpemudah rezeki sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.